Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Fitria. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, kelompok 1 angkatan 67 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Rusdiman Sumaatmaja MSI pada hari Senin 11 Juli 2022. Pada hari pertama lasar ini, kami mendapatkan materi pelatihan yaitu sikap perilaku bela negara. Pada materi agenda 1 ini terdiri atas yang pertama ialah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah pengertian dari wawasan kebangsaan. Selanjutnya, terdapat beberapa peristiwa penting bersejarah. Yang pertama, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo. Pada 25 Oktober 1908 diprakarsai Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Pada 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda ke-1. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Pada 1 Maret 1945 terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu tanggal 7 Agustus 1945 terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pentingnya peranan 4 konsensus dasar ialah menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu atribut kenegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Atribut yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1. Atribut yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, di mana bersumber dari bahasa yang dikerahkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Atribut yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya yaitu bela negara. Sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Berikut ialah pengertian bela negara. Selanjutnya yaitu nilai dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Lalu selanjutnya terdapat SANKRI, yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. SANKRI terdiri atas 1. Bentuk dan sistem NKRI, yang kedua persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, yang ketiga landasan negara, dan yang keempat kebijakan publik dan peran ASN. Untuk submateri yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Berikut adalah pengertian dari analisis isu kontemporer. Untuk memahami perubahan lingkungan strategis, berikut hal-hal yang perlu dipahami. Yang pertama ialah konsep perubahan, yang kedua perubahan lingkungan strategis, dan yang ketiga modal insani. Lalu terdapat beberapa macam isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama ialah korupsi, yang kedua narkoba, ketiga terorisme atau radikalisme, lalu money laundering, lalu proxy war, dan yang terakhir adalah mass communication.
Untuk dapat memahami isu-isu strategis tersebut, dapat digunakan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama ialah isu kritikal, terbagi dalam 3 kelompok, yaitu isu saat ini atau current issue, yang kedua ialah isu berkembang atau emerging issue, dan yang terakhir adalah isu potensial. Setelah isu-isu tersebut dikelompokkan, kemudian dikelompokkan penapisannya berdasarkan 5 kriteria, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Serta terdapat alat bantu tapisan, misalnya seperti USB. Terakhir yaitu analisis isu tersebut dengan beberapa metode yang dapat digunakan, seperti mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, and threats. Terakhir ialah submateri yang ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Berikut ialah pengertian kesiapsiagaan bela negara. Lalu, adapun langkah-langkah perwujudan bela negara ialah yang pertama, kesiapsiagaan bela negara. Kerangka kesiapsiagaan bela negara. Pada kerangka kesiapsiagaan bela negara terdiri atas 1. Konsep kesiapsiagaan bela negara, yang kedua kesiapsiagaan bela negara dalam Laskar CPNS, dan yang ketiga manfaat kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya ialah kemampuan awal bela negara, terdiri atas 1. Kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani dan mental, kedua ialah memiliki etika atau etikat dan moral, dan ketiga menjunjung kearifan lokal. Lalu kesiapsiagaan bela negara, yang pertama ialah pelatihan baris per baris dan nota upacara, yang kedua keprotokolan, lalu kewaspadaan dini, membangun tim, dan yang terakhir cara kamalan dan ASPN. Selanjutnya ialah menyusun rencana aksi bela negara. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.